Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai jiwa yang tenang. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27. Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah, pertemuan yang lampau kita membahas tentang azab dan penyesalan sekelompok orang nanti di akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dulu kami tidak beramal mempersiapkan untuk kehidupan hari ini? Kenapa mereka menyesal? Karena ada azab yang pedih, azab yang hebat yang mereka rasakan, sehingga muncullah Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, telah kami lihat azabmu, telah kami dengar azabmu, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal soleh, kami akan menjadi orang-orang yang yakin. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan membahas sekelompok manusia yang menikmati kehidupannya di akhirat, ya, yakni nafsul mutmainnah, ya, jiwa yang tenang. Jiwa itu lahir batin, ya kan? Wa nafsu wa ma sawaha. Demi jiwa yang kami ciptakan dalam keadaan sempurna. Juga menggunakan kata nafsu. Jadi jiwa di sini lengkap lahir dan batin. Jadi nanti yang dipanggil itu adalah lahir dan batin, roh dengan jasad. Jadi yang masuk surga itu adalah roh dengan jasad. Maka kenikmatannya kenikmatan lahir dan batin. Kalau kemarin azabnya juga lahir dan batin, penghinaan, cacian, dan juga fisiknya diazab, batinnya juga diazab juga. Nah, sekarang kenikmatannya juga lahir dan batin. Makanya kalau mau beri maaf, maafnya juga lahir dan batin. Nah, jangan lahirnya saja tapi batinnya enggak, ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Jadi nanti di akhirat itu ada yang menyenangkan, ada yang mengerikan, ada pahala, ada dosa, ada azab, ada kenikmatan, ada surga, ada neraka. Jadi tempatnya cuma dua saja. Kalau tidak di surga kita nanti berarti di neraka itu aja, Pak. Ya kan? Jangan cari di tempat yang lain, tidak ada lagi tempat yang lain, ya kan? Sekarang ini kita diberitahu di akhirat nanti cuman tempatnya dua saja. Kalau nanti kita tidak bertemu bersama-sama nanti di dalam surga, maka tolong ditanya juga kepada Allah. Ya, mana dulu ya Allah teman kami yang sama-sama pengajian dulu. Ya kan? Mudah-mudahan nanti Allah juga memberikan syafaat melalui teman-temannya, ya, sahabatnya,
Ya, mudah-mudahan coba lihat kiri kanan Bapak Ibu supaya tidak lupa wajah kita nanti. Ya kan? Kalau lupa mahnya ibu nan menyanda dulu tunya ya Allah gitu ya. Nama unju itu yang mahnya gitu ya. Ya kan? Ma tahu ibu di muka kan, kami di belakang umpamu ya, lebih duluan masuk kan. Ya kan? Ya alhamdulillah lah. Dikumpul di dunia berjamaah, dikumpul di dunia dengan pengajian, nanti mudah-mudahan juga dikumpul di akhirat dengan berjamaah juga, ya kan? Kan nanti kita pergi masuk surga itu kan tidak sendiri-sendiri ya. Ya, berbondong-bondong. Insya Allah Bapak Ibu ramai kita masuk surga nanti. Ya kan? Nah, jadi memang panggilan ini kalau agak sedikit kita dalami, panggilan kasih sayang ini sebenarnya di dunia sudah ada. Jadi panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nah, itulah sebenarnya panggilan ibadah. Kalau agak kita kembangkan sedikit, azan itu kan panggilan Allah sebenarnya, hanya kepada orang-orang yang beriman, yang mau jiwanya tenang, ya kan? Maka penuhi panggilan azan. Maka itu sebenarnya diajarkan kepada anak kita, kalau ingin hidup kita ini baik, sebenarnya dimulai dari panggilan azan. Jadi kalau ingin ekonominya baik, ya perbaiki sajalah sholatnya. Kalau ingin pangkatnya baik, ya perbaiki sholatnya, karena dimulainya dari situ. Kalau dengan berhubungan dengan Allah sudah bagus, ya kan? Soal rezeki, soal yang lain itu urusan Allah. Ya, urusan kitanya ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah bekerja keras berpuluh tahun tapi tidak berubah ekonominya, itu masalahnya hubungan dia dengan Allah. Ya kan? Nah, itu perbaiki sajalah hubungan dengan Allah, Allah akan memperbaiki keadaan kita. Itu aja konsepnya Bapak Ibu yang dimuliakan. Yang kedua sebenarnya panggilan ini ketika kita dalam keadaan sakratul maut. Ya. Jadi waktu kita dalam keadaan mau berpisah roh dengan jasad itu sebenarnya di situ sudah mulai panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, nanti kembalilah engkau kepadaku. Jadi sebenarnya panggilan yang kedua itu ketika dalam keadaan sakratul maut. Cuman kan yang dipanggil ya dia saja, yang kita di sebelahnya kan tidak dipanggil, ya kan? Wahai jiwa yang tenang. Makanya ya kedua-duanya kan ada di waktu sakratul maut itu. Yang baik-baik ya digambarkan wa absyiru bil jannah. Ya kan, digambarkan juga kepada dia, inilah tempatmu di surga. Yang matinya apa, yang kemarin yang penyesalan itu kan juga ada di waktu akan meninggal. Ya kan? Ada enggak ayat mengatakan dia ada penyesalan di waktu meninggal? Ada kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena diperlihatkan juga kepada mereka, kau tampil yang neraka. Ini tempat kamu nanti di akhirat. Nah, baru dia ingat kenapa dulu enggak banyak dia beribadah. Ya kan? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang yakin. Tapi apa lagi kan? Nah itu. Nah, baru yang ketiga panggilan itu adalah nanti di akhirat. Ketika manusia sudah berkumpul di padang mahsyar, pada waktu itulah kan semua kita mencari pertolongan-pertolongan pada waktu itu. Nah, khusus orang-orang yang beribadah, orang yang beriman, itu konsep dasarnya saja dulu. Itu panggilannya datang dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang selamat, jiwa yang tenang. Ya, jiwa selamat lahir dan batin. Kalau seperti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, abadikan dalam Al-Quran, la tuhzini yauma tub'asun, yauma la yanfa'u malu
wala banun ila man atallah biqalbin salim. Nah, itu dia. Kalau bahasa ayat yang lain itu qalbin salim, kalbu yang selamat. Kalau di sini nafsul mutmainnah. Nah, itu. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari aku dibangkitkan. Hari itu tidak lagi bermanfaat harta, tidak lagi bermanfaat anak. Jadi nanti kita masing-masing saja di situ, ya kan? Harta yang banyak di dunia tidak manfaat, anak pun tidak manfaat. Ila man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa jiwa yang selamat. Nah, bahasa di sininya nafsul mutmainnah. Nah, disitulah panggilan Allah untuk menuju ke surga, ya kan? Nah, kalau tidak dapat panggilan Allah ini, nanti ya kita akan menujunya ke tempat yang lain. Jadi jalan itu memang dua saja, Pak. Kalau tidak ke surga, kalau tidak ke neraka, ya kan? Makanya kalau di dunia sekarang bertemu jalan ke surga, jalan ke neraka, pilihlah hari ini. Persimpangan satu ke diskotik, satu ke masjid. Ke diskotiknya bermusik-musik, ke masjidnya berzikir, ya kan? Ke diskotiknya bergoyang-goyang, kalau di masjidnya duduk dengan tenang, menyandar, ya nak, menunjuk, ya kan? Pilihannya ada situ aja, ya kan? Mau ke jalan yang mana gitu, itu pilihannya ada bagi kita, karena sudah dipaparkan wahadainahun najdain, ya kan? Telah kami tunjukkan kepadamu dua jalan. Nah, sampai ke akhirat pun nanti hanya dua jalan, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Ini banyak jalan kok, jalan ke Makkah, Pak, ya kan? Jangan jalan ke rumah. Kalau jalan ke rumah itu Kristen tuh, ya nak? Tidak satu jalan ke Makkah. Kalau orang Islam tuh tidak satu, bisa lewat umroh, bisa lewat haji, haji pun bisa lewat haji furoda, haji reguler, haji plus, gitu ya. Apa lagi jalannya itu, ya kan? Tapi yang jelas tidak satu jalan ke Makkah. Nah, tapi kalau di akhirat itu memang satu jalan yang akan kita raih, jalan ke surga. Nah, maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, hari ini Allah dengan adil bercerita tentang azab, bercerita tentang kenikmatan, bercerita tentang kesengsaraan, dan bercerita tentang yang menyenangkan. Maka itu banyak dalam Al-Quran bicara tentang kenikmatan-kenikmatan di surga, dan juga berbicara tentang azab-azab di neraka. Tinggal kita pilih saja, Pak, mau yang kenikmatan yang mana, ya pilihlah hari ini. Alhamdulillah kita masih memilih hari ini, ya kan, untuk jalan kenikmatan itu. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi untuk menjaga itu sebenarnya, ya kan, ini udah kita ambil sekarang ini, ya, untuk menjaga stabil, ya, jiwa kita supaya jangan terlalu ini, ya kan, asik-asik dengan dunia. Maka Allah informasikan dengan surga dan neraka, menyenangkan dan mengerikan, ya kan, ada rewardnya, ada punishmentnya, ya kan. Maka itu supaya kita jangan terlalu condong kepada kehidupan dunia. Kalau tiba malih-malih beribadah kana-kana lah, bahwa ada dua tempat, ya kan. Kalau kita berusaha dengan iman dan amal, insya Allah kenikmatan. Dan kenikmatan itu tidak ada bandingnya, nah, kenikmatan dunia.
Sasanang-sanangnya bapak-bapak ibu menikmati wisata-wisata itu paling-paling yang dibawa pulang kenangan sajanya. Ya enggak? Baiklah sampai wisata yang terindah di dunia. Di mana sampai? Di mana? Di tanah datar. Apailah ke situ? Iya kan? Atibu kalau selesai situ gak 1 jam tuh pulang lah. Apa yang didapat? Yo kenangan saja pak. Iya kan? Kalau lihat foto-foto ya untuk kenang-kenangan. Ya kan? Tidak ada bandingnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kan itu ya. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Masa orang berusaha hanya yang untuk musnah saja, untuk akan habis saja, tidak tanggung-tanggung usahanya, persiapannya luar biasa, perjuangannya berkali-kali, gagal, ulang lagi untuk hal-hal yang sifatnya dunia, dan itu cuma sedikit, ya kan? Tapi yang untuk kekal abadi kok tidak banyak perjuangannya, kan rugilah kita, ya kan? Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, hai jiwa yang tenang, ini kan langsung panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nanti kita bahas irji'i ila rabbiki, ini langsung panggilan Allah, Allah yang memanggil di sini. Iya kan? Jiwa yang tenang. Nah, maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, ketika jiwa-jiwa yang beriman, nah, masuklah kita satu di antaranya. Iya kan? Jiwa yang beriman, yang ada iman dalam dirinya, itulah Allah memanggil. Makanya waktu azan itu sebenarnya memang orang-orang yang beriman yang dipanggil sebenarnya. Iya kan? Di waktu berpuasa yang dipanggil orang yang beriman. Maka ada orang membuat analoginya kan seperti ini. Ya, kalau ada lewat di depan kita tukang jual bakso, tukang jual buah-buahan, nah di waktu yang dipanggil tukang bakso, ayo ke sini, mau beli umpamanya kan. Ya, itu kan yang datang pastilah tukang bakso kan. Ya kan? Yang tukang buah dia lewat saja karena dia tidak dipanggil, gitu aja Pak. Udah pastilah di sini yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil di sini ya jiwa yang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia beristiqomah, bersabar menjalankan ketaatannya kepada Allah. Kalau tidak sabar Pak, kalau bubar Pak, tidak bertahan, yakinlah Bapak Ibu, ya kan? Makanya yang paling sulit itu sebenarnya jiwa yang sabar dalam ketaatan. Kalau sudah sabar dalam musibah, insya Allah Pak, banyak orang akan datang. Ada yang meninggal datang sama-sama, kongsi datang, masjid datang, persatuan kau datang, sabar ya Pak, sabar ya Bu, ikut ujian. Banyak orang yang akan menyabarkan. Mungkin ustadznya pun berulang-ulang itu mungkin, ya nak. Tapi kalau ada orang tak ke masjid Pak, ASEAN kan menyabarkan. Datang pengurus ke rumah-rumah, nak, sabar ya Bu, taruh julah ke masjid gitu ya, ya kan? Nah, sabar ya Pak, ya kan? Awak lama lah, taruh je lah ke masjid. Ada tak Pak? Ya kan, kok kadang-kadang lah sebulan lah tiba jemaah saja ni, wah ni yang saja. Tak ada yang mencari-cari dia kan? Kejemaahan bulan puasa petang, ada ibu cari, ya kan? Telah kehilangan jemaah, ya kan? Nah, balik lo ke Sepangka balik kan? Padahal yang paling berat itu sabar dalam ibadah gitu. Nah, kalau sekarang ini kita sabar dalam beribadah, dan itu lama kan, menuntut ilmu kok apa ibu-ibu sawantah kok, ya kan, lama masanya Pak, ya kan, tak bisa 1 tahun 2 tahun sampai mati kan, minal mahdi ilal lahdi, ya kan. Kalau tidak sabar Pak, kayak iku mancing, ya kan?
Nah, semakin kau jual, semakin habis. Karena perjuangannya bukan hanya menuntut ilmunya saja. Karena setan pasti tidak senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya kan? Bayangkan sajalah Bapak Ibu-ibu, saya pulang tadi malam itu jam 11, Pak. Ya kan? Nyempatkan juga. Saya tahu yang hari ini ayatnya. Sempat juga buka ini tadi malam sampai jam 12. Ya kan? Kalau pulangnya jam sabalik. Kalau patang tu memang terasa benar tu Pak Ji. Ya kan? Suami gelap tu sari patang tu terasa. Ya kan? Karena pai gelap-gelap pulang gelap gitu ya. Nah, gitu. Masih sempat Pak 1 jam. Jadi sampai jam 12 untuk mengulang ilmu. Coba bayangkan Bapak Ibu-ibu. Ya kan? Memang tak bisa Pak, harus. Ya kan? Nah, nyalah dulu orang pasar jalan di Baturui, pasar kaji, hafal kaji dia berulang gitu. Apalagi tak diulang-ulang Pak. Ya kan? Nah, dan itu memang perlu kesabaran. Insya Allah lah Bapak Ibu, sabar itu akan membawa ketenangan. Ya kan? Membawa ketenangan. Ya kan? Cobalah dengar-dengar waktu takziah itu Bapak Ibu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri. Sabar dulu baru sholat. Ya kan? Sabar situ. Lalu ujung ayatnya mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Lalu ayat yang berikutnya apa di situ? Ya kan? Di samping tadi minta tolong dengan sabar, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya kan? Beri kabar gembiralah kepada orang yang sabar. Adalah itu ayat berikutnya. Ya kan? Jadi maka itu sabar itu membawa ketenangan jiwa. Maka itu bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah. Makanya tidak boleh lah Bapak Ibu terlalu bersemangat mana Pak dalam beribadah, terlalu semangat beko tiba semasuknya, iya kan, down dia. Maka itu biasa-biasa saja, tapi bertahan. Nah, itu disebut dengan istiqomah. Iya kan? Jadi kalau ditimpa musibah, itu sabarnya masih banyak orang yang bisa menyabarkan. Iya kan? Tapi kalau dalam beribadah, tidak datang salah ibu-ibu wirid gak sebulan, tidak kado orang datang ke rumah ibu. Karena tidak ada yang perhatikan. Pak kok ibu lah 3 kali Kamis tidak tiba gitu. Itu datang orang ke rumah bersama-sama kan, Bu, sabar ya Bu, taruh je lah pengajian. Tidak ada kan? Ya kan? Kok hilang seorang ya tak? Ya Bu. Karena daftar hadir tidak ada loh. Ya kan? Kau kan bisa bocek, siapa yang tidak hadir gitu. Ya kan? Perlu dibuat daftar hadir tak? Ya kan? Ya, jiwa yang diridhai, ya kan? Jiwa yang ridha, jiwa yang ridha juga dengan takdirnya Allah. Jadi apa saja keputusan Allah, salah satu dari rukun iman adalah percaya kepada qada. Ada yang baik, ada yang buruk gitu. Kalau yang baik, alhamdulillah. Kalau yang buruk, innalillah, ya kan? Pokoknya yakin wah, ini pasti datangnya dari Allah, ya kan? Ada yang enak, ada yang tidak mengenakkan, ya kan? Yang protes biasanya yang tidak enak. Kalau yang enak biasanya syukur saja, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Tapi ketika, ya kan? Saya jujur saja Bapak Ibu sudah pernah melihat orang protes kalau ibadahnya tinggal dia tidak protes. Ya, jemaah haji itu selama dia dipenuhi kebutuhannya dia tidak akan protes Pak, walaupun ibadahnya tidak dikerjakan. Tidak dapat ke Masjidil Haram tu pamonya enggak 3 hari kan di risiko salah solat gitu. Ya, tak ada salahnya. Ya kan? Kapan perlu dibumbui sedikit pakwanya, solat di hotel sama nilainya Masjidil Haram gitu ya. Iya. Kan itu fatwa yang lahir di situ. Solat di hotel, solat di masjid dekat hotel awak, itu sama nilainya di Masjidil Haram. Kalau jambo jangan cipu-cipu Bapak Ibu. Kalau seandainya solat di siku juga di hotelnya, maka jauh-jauhnya datang ke Mekah. Solat sana di Indonesia.
Ya nak, kan sholat di Masjidil Haram itu bagi orang yang uzur Pak, ya kan, dia tidak bisa datang ke Masjidil Haram karena udah tua, udah sakit segala macam, tapi nan sehat-sehat nyobelo sholat di hotel kan, mengapa jauh pergi sholat ke situ kan, kalau hanya untuk di hotel. Itu makanya kalau mau bimbing jemaah umroh itu bajagoan, baingean supaya mereka, ya kan, kalau uzur, ya kan, apalagi crowded, ya, mengancam lo nyawa, nah itu baru silakan sholat di hotel atau di masjid dekat hotel. Ini Masjidil Haram, datang ke situ menunggu berpuluh tahun, ya kan. Makanya saya bilang jemaah, minimal kalaupun panas, minimal maghrib, isya, subuh itu ke Masjidil Haram, ya kan. Kalau zuhur dengan asar karena begitu panas, ya kan, di atas 45, 48, kemudian jemaah haji tinggalnya ada yang 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo dari Masjidil Haram, nah itu silakan. Tapi kalau umroh, sholatnya di hotel lo kan, ya kan. Makanya semakin mewah umrohnya, semakin mewah lo cara sholatnya gitu, ya kan. Lah sudah tinggal di Tower Zam-Zam, sholatnya di Tower Zam-Zam lo tuh, ndak lo ke Masjidil Haram. Nah, dengan fatwa tadi sholat di tanah haram nilainya sama gitu ya. Masa ke hotel jauh-jauh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini yang ketiga, jiwa yang ridha. Yang kedua, ridha dengan takdir Allah. Yang terakhir, jiwa yang yakin dengan janji Allah. Ya, jangan, ya pastilah Bapak Ibu, ya kan, ketika Allah menguji pasti Allah akan berikan solusinya, ya kan. Ketika sakit, ya sabar. Ketika dapat nikmat, syukuri, pasti Pak. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Kan ada itu ya, bagi mereka itu ada selawat dan rahmat dari Allah, ya kan. Janji-janji Allah itu pasti Pak. Bagi orang yang beriman dan orang yang beribadah, Allah sediakan surga, dan itu pasti. Ya, yang insya Allah itu untuk awak Bapak Ibu. Jadi tiba Bapak Ibu, insya Allah. Kalau Allah tidak ada insya Allah. Insya Allah saya masukkan kalian ke surga. Mana ada ayat mengatakan begitu? Ya kan? Kalau Allah itu pasti. Ya kan? Kalau kita baru insya Allah. Jangan disamakan insya Allah Allah akan menolong awak. Bila lah Allah mengatakan insya Allah akan menolong awak. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami penolongmu dunia akhirat. Tak ada Allah mengatakan insya Allah aku akan tolong kalian. Tak ada Pak. Insya Allah itu untuk siapa? Untuk manusia. Maka harus yakin dengan janji Allah. Nah, itu yang membawa ketenangan jiwa kita.